Oke, bismillahirrahmanirrahim. Statistika lanjut pertemuan 11 dengan materi pengujian hipotesis yang selisih rata-rata. Jadi di sini kita lihat sebentar. Oke, jadi di sini ada kayak kemarin ya. Jadi ada uji dua pihak, uji satu pihak sama uji pihak satu pihak kanan sama pihak kiri. Nah, bedanya di sini ada mu 1 kurang mu 2. mu 1 kurang mu 2 kan kalau sebelumnya di pertemuan 10 kan, itu kan cuman mu sama dengan mu 0. Terus yang H-nya mu sama dengan bukan sama dengan mu A tuh sama mu 0 mu 0 mu A kayaknya dah gitu, kurang lebih gitu. Nah, kalau di sebelah situ ada mu 1 kurang mu 2. Nah, sama dengan apa? Nah, jadi itu mu 1 kurang mu 2 itu sama dengan itu dia dapatnya dari selisih. Jadi kalau di soal ada selisih antara bla 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 bisa atau enggak sama dengan atau kurang dari atau lebih dari. Nah, itu namanya pengujian hipotesis selisih rata-rata. No, jadi kalau ada mu 1 kurang mu 2 itu dapat dari selisih. Oke, kalau ada selisih itu kayak gitu. Nah, jadi di sini kurang lebih kayak pertemuan sebelumnya. Ada dua pihak, tuh kalau yang dari sisi kiri kanan, kirinya minus, kanannya plus, terus satu pihak yang kanan, oke berarti yang dari sisi kanannya doang. Kalau pihak kiri, kirinya doang tuh. Jadi itu kita nentuinnya tuh dari HA-nya, ini kan ada A0, AA. Kalau dia uji dua pihak berarti yang HA-nya tidak sama dengan, kalau yang pihak kanan berarti yang HA-nya lebih dari, yang H0-nya otomatis kurang dari. Jadi kayak berlawanan gitu. Kalau yang H-nya lebih dari, oh berarti H0 kurang dari. Kalau misalnya yang H-nya kurang dari, oh berarti H-nya kurang dari, H0 berarti lebih dari. Apa lebih dari sama dengan? Harusnya lebih dari aja. Oke, jadi di sini ada metode sama rumusnya, asumsi rumus. Jadi kalau yang sigma-nya itu, sigma 1 2-nya itu diketahui, itu kita pakai rumus ini. Nah, tapi ini rumusnya ada dua. Kalau n-nya lebih dari 30 pakai yang ini. Kalau yang n-nya kurang dari sama dengan 30 berarti 30. Kalau n lebih dari 30 berarti dimulai dari 31. Kalau kurang dari sama dengan 30 pakai yang ini. Sigma-nya itu dapat dari soal. Jadi kita ada keterangan namanya varian sama atau tidak varian. Kalau itunya nggak ada, berarti pakai yang ini. Nah, tapi kalau nggak ada itu ada keterangan ini kita n-nya lebih dari 30 apa kurang dari sama dengan 30 nih. Nah, itu untuk yang sigma-nya itu nggak ada. Ada maksudnya. Kalau yang sigma-nya nggak ada, ini ada dua. Jadi ada yang varian sama, ada yang tidak sama. Gimana kita tahu? Kita tahunya dari soal. Jadi soal ntar ada keterangan di akhir soal biasanya ada varian sama gitu. Kalau keterangan variannya nggak ada, berarti dia nggak sama. Kalau sama, pakai yang ini, rumus T. Oh ya, untuk yang tadi kalau yang lebih dari 30 itu pakai tabel Z, kalau yang kurang dari 9 pakai T. Ini karena kalau varian sama itu pakai T. Kalau yang tidak sama atau enggak yang varian nggak ada deh gitu. Di soalnya nggak ada nih, wah varian samanya nggak ada. Nah, kita pakai dua rumus nih. Sama. Kalau yang n-nya lebih dari 30 itu pakai Z, ke rumus ini Z, kalau kurang dari 9 pakai T. Udah gitu dong. Gimana cara nentuin n? Cara nentuinnya itu jadi kalau di rumus itu cara nentuin n-nya itu adalah n1 ditambah n2 kurang 2. Nah, cara kita tahu n1 n2 langsungnya kalau contoh soal. Jadi di sini gue nggak nulis soalnya, jadi langsung aja ya. Jadi n1 kita punya 12, n2-nya 10, x1 barnya itu 85. Nih S1 itu standar apa gitu? Bukan standar deviasi. Standar pokoknya apa gitu? 4. Ini x bar 2-nya 81, x 2-nya 5. Nah, kita udah punya n1 n2 nih. Ya udah. Berarti kita nanti bisa tahu n-nya itu lebih dari apa kurang dari gitu. Nah, pertama langkahnya kurang lebih sama kayak sebelumnya, ada 5 langkah tuh. Pertama kita cari dulu, nih kita di soalnya lihat nih dia sama dengan, kurang dari apa, lebih dari. Kalau sama dengan berarti kita pakai uji dua pihak. Kalau lebih dari berarti kita pakai uji pihak kanan, kalau kurang dari uji pihak kiri. Nah, karena kebetulan di soal ini soal cerita ya, cuman udah gue tulis sebagai diketahui. Oh ya, di sini ada lagi nih. Jadi di soal tuh ada keterangan selisih. Selisih itu kan mu 1 kurang mu 2. Nah, kalau di soal keterangannya ada selisih berarti kita ada nilainya gitu. Misalnya selisih antara nilai bla 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 sama dengan 2 atau kurang dari 2. Jadi tulis. Nah, ini untuk alfanya itu biasanya apa ya? Kalau alfanya itu biasa taraf. Pokoknya taraf apapun, taraf signifikan, taraf bla 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 ini itu. Pokoknya taraf alfa. Ini lambang alfa ya. Alfa nomor 1. Oke. Kita masuk ke nomor 1. Nah, nomor 1 kita nentuin H-nya itu dia apa nih? Oh, ternyata lebih dari. Berarti ini yang mu 1 kurang mu 2 lebih dari yang ini, ngikutin ini. Kan ini kan disoalkan selisih lebih dari 2. Nah, untuk yang di sini kita sama dengan 2, ditulis yang kayak sama dengan 2 dulu aja. Nah, untuk yang lebih darinya kita tulis di sini. Jadi lebih dari 2, berarti otomatis H0-nya tuh kebalikannya, kurang dari sama dengan 2. Nah, karena ini lebih dari, berarti kita pakai uji pokok pihak kanan. Jadi lebih kanan, lebih dari gitu. Nah, kan yang lebih dari, kita cek nih lebih dari kanan, dia
selisihnya diketahuin nggak? Selisih itu tadi sigma ya. Jadi diketahuin, oke. N-nya ini dia lebih dari apa kurang dari sama dengan. Itu kita cek. Ini ternyata di soal kayaknya udah deh dicek. N-nya itu dia lebih dari. Berarti kita pakainya kurang maaf. Kurang dari maksudnya kurang dari sama dengan. Jadi kita pakai rumus T. Coba dah kita manual. Oke, jadi di sini kan 12 kan rumusnya tadi N1 tambah N2 kurang 2. Jadi N1 itu 12, N2 10. 12 tambah 10 itu 22 kurang 2 jadi 20. Karena dia N-nya kurang dari sama dengan 30, berarti kita pakai yang rumus T tadi. Oke, kita masukin rumus T di sini. Kita tinggal masukin aja yang keterangan-keterangannya, jebret, dapatlah 1,04. Untuk perhitungannya tahu lah ya gimana cara. Jangan lupa ini ada ini ya, akar apa kuadrat gitu. Bukan akar ini kayaknya. Pokoknya ini jangan lupa biasanya yang keteledoran mahasiswa itu terutama gua ya. Itu ini lupa diakarin gitu. Di apalah gitu beginin. Nah, setelah dapat yang hasil dari si T-nya ini, kita bikin tabel T. Karena kan kita kan pakai T, jadi bikin tabel T. Berdasarkan ini aja sih. Pokoknya di soalnya begitu dah. Kita bikin, wah lampunya mati. Ntar. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita bikin tabel T, terus di sampingnya keterangan kan uji pihak kanan maksudnya. Jadi kita tinggal masukin rumus. Ini ada alfanya sama dk itu yang dk itu ya pokoknya yang ada rumusnya gitu. Nah, alfanya kita punya kan 0,1, jadi tinggal masukin aja 0,1 titik koma. Nah, ini rumus dk itu N1 tambah N2 kurang 2. Sama dong berarti kayak rumus di sini ada tuh. Kita tinggal ambil 20 bukan 20. Iya 20. Jadi kita taruh aja berarti 20 sini. Jadi kan 12 tambah 10 sama 22 kurang 2 sama 20 berarti N-nya sama dengan 20 gitu. Ini kan kayak nilai N gitu gak sih? Jadi misalnya udah dapat semuanya 0,1 titik koma 20. Nah, kita cari di tabel T. Ingat ini uji satu pihak ya. Kalau uji dua pihak beda lagi. Itu khusus yang sama dengan aja. Nah, tadi kan 0,1 sama 20. Nah, ini kan uji satu pihak, ini dua pihak. Dia satu pihak tadi 0,1 ya. 0,1. 0,1 nih 0,10 sama aja 0,1. Kita cari ke 20. Nah, 1,325. Nah, dapatlah 1,25. Nah, itu untuk nilai tabel T. Gampang kan? Gampang banget, Bro. Nah, setelah kita menyelesaikan nomor 3, kita selesaiin kriteria. Kriterianya itu udah ngikutin banget. Ini sama kayak di pertemuan 10. Jadi di pertemuan 10, pokoknya kalau kita uji pihak kanan, otomatis udah kita tinggal tulis ulang aja ini. Kalau kita pakai uji pihak kiri, udah tulis ulang ini. Kalau pakai uji dua pihak atau sama dengan, kita pakai tulis pakai ini dong. Udah tinggal masukin kata-kata ini doang, udah selesai untuk yang nomor 3-nya. Ini selesai tuh. Ini kan pokoknya yang punya uji pihak kanan. Nah, setelah kita selesai, kita bikin arsirnya. Nah, jadi di sini karena uji pihak kanan berarti yang di arsir yang paling kanan gitu. Nah, yang garis paling kanan itu kita masukinnya nilai yang ini yang tabel T. Nah, untuk yang jawaban yang setelahnya itu kita masukin yang ini, yang di T biasanya di nomor 2. Jadi yang udah dimasukin duluan itu yang nomor 3 atau tabel T. Setelah dimasukin kita nentuin nih si T-nya, nilai dari T-nya itu dia di sebelah kanan dari yang apa atau sebelah kiri dari apa. Oh, karena dia 1,04 berarti dia ada di sebelah kanan di luar arsir. Karena dia nilainya itu kurang dari 1,325 menurut gue gitu. Secara matematika gitu. 1,0 itu kurang dari 1,325 berarti otomatis di kirinya, bukan nilai arsir gitu. Nah, udah. Setelah kita udah dapat arsiran kurva namanya. Kita nomor 5 bikin kesimpulan gitu. Ini inget pokoknya kalau bukan di wilayah arsir itu dia diterima, kalau di wilayah arsir dia ditolak. Berarti kan ada bukan di wilayah arsir berarti diterima gitu. Jadi H0 diterima, udah gitu doang. Habis itu bikin kesimpulan bla 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 bla, akhirnya diterima. Ini kenapa ditolak gitu. Pokoknya harusnya diterima gitu. Oke, contoh kedua ini lebih ke soal ya. Jadi di sini dosen ngasih soal. Gue yang kedua itu Z, tadi kan T. Nah, di sini nggak ada perbedaan sih. Ya udah, ini sama juga nggak punya nilai selisih, jadi 0. Jadi nomor 1 kita cari ini dia sama dengan kurang dari apa lebih dari gitu. Oh, lebih dari, ya udah uji pihak kanan. Habis itu kita bikin nilai uji T-nya gitu. Uji Z-nya maksudnya. Kenapa Z? Karena pas kita cari N-nya, wah ternyata 79 nih. Sedangkan 79 itu lebih dari 30. Yang dimana berarti dia pakai rumus Z gitu. Ini cara lihat nyari N-nya tuh yang tadi gue tulis. Nah, setelah kita cari Z, dapatlah 20,19 gitu. Yaudah, habis itu selesai kita cari tabel Z gitu. Rumus tabel Z itu 0,5 dikurang 0,05. Rumusnya itu 0,5 dikurang alfa. Alfa kita kan 0,05, berarti ya udah
0,5 dikurang 0,05 0,45. Nah, di 0,45 itu kan berarti dia 0,4500. Nah, kita cari di sini 0,45 mana nih? Oh, ini nih ada nih 0, tapi ini dia 0,4495 sama 0,4505. Wah, itu dia selisihnya 5 juga nih. 0,5 ke 4495 itu beda 5 angka. Kalau ke 0,4505 itu beda 5 angka. Gimana tuh caranya? Berarti kita tinggal jumlahin angka dari dua ini. Maksudnya ini kan 0,4495 itu kan ada di 1,6 1,64. Kalau yang 4505 1,65. Tambahin dah berarti 1,64 tambah 1,65 dibagi 2. Hasilnya ternyata pas ditelusurin ternyata hasilnya 1,645. Ya udah, tulis di sini kelar tabel Z-nya. Terus kita tinggal tulis kriterianya, ngikutin aja sama yang di pertemuan 10. Setelah itu kita bikin kurva. Ingat yang ditulis di awal itu yang ini, yang tabel Z-nya dulu di sini. Nah, setelah itu yang tabel yang Z biasanya gitu. 20,19 otomatis dia lebih nilainya lebih dari 1,645 kan. Berarti dia di wilayah arsir. Yang dimana kalau di arsir itu berarti ditolak dong. Karena ditolak jadi kita bikin pernyataan bla 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 ditolak. Udah selesai. Gampang kan, Bro?